Terima kasih pemirsa, tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Sulam. Dan kami berdua selalu mengharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia. Nah, ini kata kunci. Bahagia, Bang. Bahagia, gitu kan. Tapi tadi Pak Andrinov memberikan isyarat bahwa sebenarnya kalau kita bisa bahagia, ASN-ASN kita ini belum sebuah bahagia karena ada refocusing gitu kan. Nah, dan ternyata bisa berdampak kemana-mana. Dan itu kan ada 50 triliun yang ke daerah yang transfer daerah dipotong, tidak akan ditransfer karena ya untuk refocusing ini. Sekarang ada daerah yang mengeluh. Menarik tulisannya Pak wartawan senior Dahlan Iskan. Yang kemudian dia bilang nanti Ibu Bupati datang ke sini, Pak Bupati datang ke sini, loh, kemudian ada asistennya, ada perias dan seterusnya kan. Kali ini tidak bisa lagi kalau betul-betul ada penghematan. Tetapi poin saya adalah begini. Kan distribusi ke daerah itu juga sejalan dengan kadang-kadang ada problem besar bahwa itu korupsinya merata. Jadi itu ada distribusi dana, seperti ada potensi distribusi koruptor. Itu sama juga dengan di pusat. Kita tahu ada institusi yang anggarannya besar, itu dianggap basah gitu. Nah, bagaimana menurut saya untuk dana transfer ke daerah, nilai totalnya jangan dikurangi, jangan diturunkan. Setidak-tidaknya tetap. Yang harus diubah adalah lebih baik mengalokasikan dari dana transfer itu maksudnya diarahkan ya, untuk biaya pengawasan dan pemberdayaan. Karena memang dalam prakteknya selama ini ya, terutama dana desa saya yakin mungkin 70% itu nggak jelas penggunaannya ya. 70%? Iya. Wow. Kalau 70%. Angka ini dari mana Pak Andrino? Ini dari observasi dan bisik-bisik ketika pemilu itu kedengaran karena sekian kepala desa ini cemas. Karena didatangi atau dipanggil oleh untuk dukung orang tertentu gitu kan. Dan mereka cemas kenapa? Karena memang mereka bermasalah. Dan saya juga nemukan langsung itu. Nah, kalau saya lihat juga langsung ke bawah, ini perlu dibenahi. Niat itu udah benar ya, naruh anggaran atau dana desa ya. Karena memang potensi di desa itu untuk meningkatkan kesejahteraan, menurunkan angka kemiskinan ekstrim, itu sudah pas itu ya. Sekarang bagaimana supaya penyerapannya berkualitas. Nah, saya lihat ya transfer ini ya berhenti pada pokoknya dana uangnya keluar, kemudian secara administratif pertanggungjawaban kelihatan. Walaupun itu pun nanti ditemukan indikasi-indikasi. Lalu diselesaikan, selesaikan kadang-kadang di luar cara hukum ya, kayak begitu. Kan tadi Pak Andrinov bilang bukan belanjanya sebenarnya yang kita kurangi, tapi kualitas belanjanya kita jaga kan? Ya, untuk daerah itu. Kalau transfer ke daerah itu termasuk belanja berkualitas tidak sih? Sebagian kan lebih untuk memang keperluan-keperluan operasional ya. Tapi kan ada yang belanja modal di situ. Ya, belanja modal itu penting kan? Penting sekali. Itu yang perlu diarahkan. Siapa yang harus menentukan fokus belanja modal itu? Pusat atau daerah? Panduan mestinya dibuat oleh pusat ya. Tetapi harus sampai ke bawah ya. Nah, misalnya gini, itu tiap desa itu kan ada namanya pendamping desa. Nah, itu kadang-kadang formalitas saja. Mereka bukan kualitasnya pendamping, ya. Apa itu? Jadi admin doang? Ya absensi aja, absensi aja gitu. Tapi kan sering sekali ada cerita Pak Andrinov. Ini kan di daerah itu banyak sekali proposal atau program yang mengatakan ini prioritas, ini prioritas, ini prioritas. Dan kadang-kadang itu bertabrakan dengan dari pusat dan bahkan tumbang tindih. Dan ketika kita lihat terlalu banyak priority, means no priority anymore. Jadi kalau terlalu banyak prioritas itu sebenarnya tidak ada prioritas. Kira-kira begitu. Itu harus masuk bagian dari isi panduan ya, supaya masyarakat ini atau para stakeholder di bawah itu tahu apa itu yang namanya prioritas ya. Nah, ini bisa dilakukan ketika terjadi musrenbang desa. Ya, ketika musrenbang desa itu harus ada yang berperan dari atas, memberikan panduan, mensosialisasikan, begitu juga sampai ke tingkat musrenbang kecamatan. Nah, kalau ini formalitas saja itu ya jalannya seperti itu terus. Tapi poinnya dari saya adalah
anggaran dana desa itu sudah maksudnya sudah betul. Betul. Ya, potensinya sudah benar ya. Banyak potensi di desa itu untuk dijadikan kegiatan produktif. Kita harus jujur bahwa ada yang bagus. Ya. Kira-kira gitu. Ya ada yang berhasil menjalankan itu ada yang misalnya BUMDes itu ya. Iya. Ya walaupun BUMDesnya perkiraan saya juga segitu, paling yang benar-benar jadi jalan 5-10%. Nanti mana-mana nggak, mau mereka mau bikin apa nggak tahu, mau usaha apa nggak tahu gitu kan. Tapi secara apa udah terdata ini BUMDes sekian ya gitu. Iya. Nah penguatan di bawah ini perlu penguatan kelembagaan, penguatan mindsetnya segala macam itu perlu, dan dana itu perlu ya, tapi tentu harus dicegah, jangan sampai ya, berlanjutlah penyimpangan penyalahgunaan dana itu ya. Tadi kecuali kalau alasannya untuk apa ya mencegah pemborosan itu, sehingga dalam panduan disebutkan ini tidak boleh, ini tidak boleh gitu, nah itu nggak apa-apa. Konkret ya panduan itu ya. Didapatlah sejumlah anggaran yang bisa realokasi apa gitu. Ya. Tapi jangan ada potensi untuk belanja modal di bawah ya. Nah, lalu itu jadi terhenti. Ya. Jangan sampai begitu. Ini kan tadi Bang Don sudah masuk ke program prioritas. Kalau menurut Pak Andrinov, kan pemerintah refocusing, termasuk ada beberapa KL yang kemudian anggarannya harus berpindah untuk program yang lain gitu. Ya. Apakah itu mencerminkan pemerintah semakin mempertajam prioritasnya sesuai dengan program-program prioritas yang sekarang kalau dilihat di desain yang sekarang ya. Ini sekarang ini kan justru yang paling atas itu belanja pertahanan keamanan, kemudian belanja Polri dan seterusnya, baru nanti di bawah itu PU kalau nggak salah, dan seterusnya pendidikan gitu ya. Nah dulu sekian lama itu yang paling sering di atas itu PU ya, infrastruktur habis itu perhubungan dan atau pendidikan dan seterusnya lain-lain gitu ya gitu. Nah ini harus kita lihat betul ya. Ini rencana belanja untuk khususnya belanja barang atau belanja modal ya, itu harus dikaji betul ya. Ini akan sejauh apa manfaatnya, juga apa efek berantainya. Kemudian satu lagi sebetulnya dalam ekonomi publik itu kan adanya opportunity, ya artinya apa? Ada nggak dengan nilai yang segini peluang belanja di tempat lain yang manfaatnya lebih besar? Itu caranya, gitu ya. Nah itu mudah-mudahan itu dipakai ya untuk dalam mengkaji itu. Jadi jangan karena ini prioritas lalu kita jor-joran di situ, nanti bicara output sampai outcome nggak sebanding, ya. Nah, ada peluang misalnya menaikkan output dan outcome di tempat lain, itu jadi hilang. Nah itu yang namanya salah satu cara di dalam ekonomi publik itu melihat opportunity kan. Di samping cost and benefit, tadi efisiensi, efektivitas gitu. Ya. Kalau saya analisa sederhana Bang Don, ini contoh aja misalnya, mungkin kan selama 10 tahun Pak Jokowi itu kan infrastruktur kan sangat digenjot kan. Nah, Pak Prabowo mungkin berpikir kan modal infrastrukturnya kan sudah disiapkan Pak Jokowi. Jadi sekarang direalokasi ke yang lain. Kira-kira begitu nggak, Pak? Dalam menyusun prioritas itu kan berangkat dari masalah apa yang teridentifikasi. Kalau seandainya masalah ketersediaan prasarana publik itu masih jauh dari cukup, mesti nggak boleh dibikin di perubahan terlalu mengagetkan. Ya, masih banyak daerah yang butuh pembangunan jalan. Di samping ada keperluan pemeliharaan jalan. Ya. Nah, termasuk misalnya jalan-jalan provinsi yang provinsi nggak mampu, yang harusnya diambil alih oleh pusat. Nah, kalau penglihatan saya dari termasuk keliling-keliling, itu kebutuhan untuk terus membangun infrastruktur ya, itu masih tinggi. Termasuk kendaraan ya? Ya, maka harus dihitung betul lah. Kita ini menurut saya sampai 5 tahun lagi masih perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Yang penting wilayahnya itu betul-betul wilayah yang sangat membutuhkan. Jadi prioritas secara wilayah. Prioritas secara wilayah, jadi prioritas secara sektor itu nanti juga termasuk segmen sosial. Nah, harus target. Nah, itu harus jadi bagian kajian ketika refocusing ini. Gitu. Saya kok terganggu jalan pikiran saya ya untuk membandingkan refocusing sekarang dan ketika COVID. Nah, itu sekarang kan kira-kira begini, makanan
bergizi gratis itu adalah salah satu refocusingnya yang butuh uang sekian. Kemudian waktu COVID kita tahu refocusingnya COVID, dan pada saat itu kan dana lebih dari 500 triliun ke sana. Sekarang ini cuma butuhkan 300 triliun. Toh bisa jalan kita kan? Ada paling kurang 4 norma ya dalam memutuskan soal anggaran itu. Pertama jelas efektivitas, ya. Kemudian efisiensi, kemudian perhitungan biaya manfaat, kemudian cost opportunity tadi, opportunity cost tadi. Nah, yang efektivitas ini ada untuk yang normal, artinya ini ada ruang manuver yang lumayan fleksibel ya tentu tetap penting efektivitas. Tapi ada yang betul-betul harus prinsip efektivitas diutamakan, misalnya untuk bencana alam, untuk musibah seperti COVID. Kalau itu segala macam terus dikumpulkan untuk diadakan. Bahkan ada toleransi terhadap penyimpangan di situ, ya, dengan cara diizinkan, bukan diizinkan, sebenarnya diberikan kemudahan-kemudahan, diskresi, boleh diskresi, peluang sebetulnya, sama dengan dana bencana kan begitu. Kalau sudah ditetapkan itu bisa bencana nasional, itu lain cara mencairkannya. Nah, tapi itu apa? Hanya untuk yang betul-betul masuk kriteria urgent, ya. Nah, COVID kemarin itu masuk itu, maka di situ adalah efektivitas yang utama. Pokoknya bagaimana supaya cepat, supaya tersedia sebanyak-banyak sumber daya, ya. Kalau perlu minjam, kalau perlu ajak masyarakat gotong royong kan itu. Nah, tapi efektivitas untuk hal yang normal itu harus bergandengan dengan efisiensi, hitungan biaya manfaat, lihat opportunity untuk belanja, melihat manfaat, outcome dan output di tempat lain gitu. Nah, tadi kalau kita bicara misalnya apa sektor yang akan dikurangi, harus lihat ya, atau apa yang jadi prioritas, misalnya makan bergizi gratis. Ini sudah matang belum ya dari segi biaya dan manfaat ya, dari segi efisiensi, dari segi efektivitas. Efektivitas misalnya gini, misalnya kalau main kasih aja gitu, satu sekolah jumlah anak ada 250, berarti siapkan 250 porsi. Padahal bisa jadi sekolah itu 70% atau 60% orang tuanya mampu menyediakan makan bergizi gitu. Nah, itu namanya nggak efektif, ya. Nah, otomatis juga menjadi nggak efisien, ada kehilangan opportunity juga. Maka maksud saya adalah di mapping secara tajam, ya. Kalau perlu jadikan dulu pilot project di beberapa wilayah. Ya. Sekarang kan pilot project mestinya. Nah, mudah-mudahan ini statusnya pilot project. Kalau pilot project, anggaran mestinya ya belum perlu anggaran besar. Kan belum semuanya. Belum semua, bertahap sih. Nah, inilah mudah-mudahan nanti belajar dari sini ya. Hasil dari pilot project itu akan dari situlah refocusing di dalam sektor itu, ya. Jadi dalam sektor kan ada lagi. Oh, kalau gitu ini harus fokusnya ke ini, segmen ini. Nah, subsektornya lagi. Ya, akhirnya kan ini tidak cukup omon-omon ya. Going detail itu menjadi detail is the devil. Iya, betul. Karena dalam perencanaan itu kan ada tahapan yang mulai yang strategik gitu, atau grand ya, nanti yang lebih operasional sampai ke yang detail ya. Ya sama lah kalau dalam perencanaan konstruksi juga sampai ke DED itu, detail engineering design. Tapi tetap lah Bang, ini semua harus kita omon-omon, karena kan menyangkut kita juga. Nah, tapi ya omon-omon berikutnya kita tunda di segmen berikutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, Downcast segera kembali sesaat lagi.